Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar mengenai haji dan umroh bersama saya, Ibu Farah Diba. Kita mulai segera. Pengertian haji dan umroh. Haji secara bahasa artinya menyengaja atau menuju tempat yang diagungkan. Maksudnya adalah mengunjungi Baitullah untuk melakukan wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, serta amalan wajib haji pada waktu yang ditentukan. Sedangkan umrah adalah artinya ziarah, yaitu mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan tawaf, sa'i, tahallul, serta wajib umrah. Perbedaan antara rukun haji dengan rukun umrah. Rukun haji bedanya dengan rukun umrah adalah pada wukufnya. Di haji ada wukuf di Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah, sedangkan pada umrah tidak ada wukuf. Jadi haji waktunya tertentu, sedangkan umrah itu bisa kapan saja. Rukun haji itu diawali dari ihram atau niat, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ini harus dilakukan secara tertib atau tidak boleh kebolak-balik. Sedangkan rukun umrah adalah ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kita akan bahas satu persatu mengenai istilah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul serta membahas tentang wajib haji. Ihram. Ihram adalah perbuatan yang pertama kali dikerjakan sebelum memulai ibadah haji dan umrohnya. Misalnya kita mau mengerjakan haji terlebih dahulu, baru setelah itu menyelesaikan umroh, maka hajinya disebut haji ifrad. Sedangkan kalau yang dikerjakan umrohnya terlebih dahulu, baru setelah mendekati hari Arafah mengerjakan hajinya, maka itu mendahulukan umroh, namanya tamattu. Sedangkan kalau karena ada rukun yang sama, ihram, tawaf, sa'i, tahallul itu ada yang sama antara haji dan umroh, maka itu perbuatannya bisa disatukan. Maka namanya hajinya haji qiron. Nah, dalam ihram itu nanti niatnya tergantung dari yang dipilih jenisnya apa hajinya, gitu ya. Jadi kalau tamattu labbaik Allahumma umrah, karena mendahulukan mengerjakan rukun umrohnya dulu, baru setelah selesai dia itu bisa berpakaian bebas, tidak terikat oleh larangan-larangannya, dan setelah mendekati hari Arafah maka dia menuju Mina, kemudian Arafah dan melakukan hal-hal selanjutnya. Nah, dalam ihram untuk laki-laki hanya 2 lembar kain tanpa jahitan, sedangkan perempuan pakaian biasa yang tidak boleh menutupi mukanya dan juga telapak tangannya. Kemudian disunahkan karena setelah memakai pakaian ihramnya, meniatkan ihramnya dengan labbaik Allah umrah atau labbaik Allahumma hajjan atau hajjan wa umrah. Nah, itu setelah itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Maka disunahkan sebelum mengucapkan niat itu dia memotong kuku dan rambutnya. Kemudian sunnah yang lain adalah mandi ihram. Kemudian kalau untuk laki-laki, khusus laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian di badannya, bukan di kainnya. Karena setelah memakai pakaian ihram tidak boleh menggunakan lagi wangi-wangian, tidak boleh pakai minyak rambut, tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, begitu ya, dan larangan lainnya. Nah, itu mengenai ihram. Kemudian wukuf. Wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur, sampai sebelum terbitnya fajar tanggal 10. Wukuf artinya berdiam diri di Arafah. Yang dikerjakan adalah memperbanyak zikir, istighfar, sholawat, doa, membaca Al-Quran, amalan-amalan ibadah lainnya, yaitu yang dilakukan setelah mendengarkan khutbah Arafah
dan juga sholat jamak qashar. Kemudian tawaf. Tawaf itu adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, syaratnya dalam kondisi suci dari hadas maupun najis. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dan Ka'bahnya berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Kemudian untuk laki-laki pada putaran 1-3 disunahkan untuk berlari-lari kecil. Dan setelah selesai 7 putaran, maka disunahkan untuk melakukan sholat di belakang makom Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Kemudian sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji maupun umroh. Tawaf adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, Marwah ke Sofa 1 kali lagi. Jadi nanti diawali dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian di atas bukit itu dengan menghadap pada kiblat kita dianjurkan untuk berdoa. Kemudian untuk laki-laki disunahkan di antara 2 pilar atau lampu hijau itu berlari-lari kecil. Kemudian tahallul. Tahallul itu menandakan berakhirnya rangkaian ibadah umroh atau haji. Yang dengan demikian menghalalkan beberapa larangan yang harus dihindari oleh orang-orang yang sudah mengenakan pakaian ihramnya. Nah, tahallul ini minimal memotong 3 helai rambut, gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah selesai proses hajinya secara sempurna, maka kemudian mencukur rambutnya hingga bersih karena itu untuk menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian wajib haji dan umroh. Wajib haji itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka bisa diganti dengan dam. Beda dengan rukun. Kalau rukun tidak dikerjakan wukuf di Arafah maka menjadi tidak sah hajinya. Kalau wajib haji atau wajib umroh bisa ditinggalkan dan diganti dengan dam. Wajib haji adalah ihram dari mikot. Demikian juga dengan wajib umroh. Kemudian wajib haji yang lain adalah bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumrah, tawaf wada dan menjauhi muharramat. Sedangkan wajib umrah hanya 2, yaitu ihram dari mikotnya atau dari tempat memulai niatnya tadi untuk melakukan ibadah haji atau umrah, dan juga wajib umrah yang kedua menjauhi muharramat. Kemudian mikot adalah tempat untuk memulai hajinya, kalau itu mikot makani. Di sini ada tempat-tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah, ada Dzulhulaifah bagi orang yang memulai hajinya dari Madinah atau yang sekarang disebut Bir Ali. Kemudian kalau dari Mekah maka dari Yalamlam itu ya, jadi Indonesia misalnya India itu mikotnya di Yalamlam. Hanya saja Yalamlam ini ketika kita mau mendarat ke Mekah itu Yalamlam belum sampai Mekah, masih di atas pesawat. Karena terlalu cepat waktunya maka pemerintah Arab Saudi mengalihkan ke Bandara King Abdul Aziz. Kemudian ada Qarnul Manazil, ada Datu Irkin untuk yang di Irak, kemudian ada Jufah untuk yang di Syria, kalau Qarnul Manazil tadi dari Najd. Nah, sedangkan kalau untuk umrah setelah dari misalnya berangkat dari Madinah mau umrah gitu ya, berawal dari Dzulhulaifah atau Bir Ali, kemudian setelah melakukan umrah mau melakukan umrah yang berkali-kali setelah itu, maka boleh dari tempat-tempat di Mekah sendiri yaitu Tan'im, Ji'ronah, kemudian juga nah itu kemudian mabit di Mina. Mabit itu adalah tempat melontar jamarat, jumrah. Nah ini ada disebut nafar atau kelompok awal, yaitu tanggal 11 dan 12 Zulhijjah itu wajib hukumnya. Sedangkan untuk
nafar sani yaitu 11, 12 dan 13, 13-nya itu adalah sunnah. Dan melontar jumroh itu adalah masing-masing jumroh 7 kerikil dan dilakukan di hari nahar dan juga tasyrik. Hari nahar itu hanya jumroh Aqabah saja yang dilempar. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 atau tasyrik itu ada jumroh ula, wusto dan Aqabah. Kemudian tawaf wada yaitu tawaf perpisahan sebelum berpisah dengan Baitullah. Tawaf yang terakhir itu harus wajib dilaksanakan. Seandainya tidak maka diganti dengan membayar fidyah, membayar damnya. Kemudian muharramat, larangan-larangannya adalah menikah dan menikahkan, melakukan hubungan suami istri, kemudian berburu atau makan hasil buruan, merusak tumbuhan, bertengkar, mencaci, berkata kotor, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, motong kuku dan rambut. Kemudian untuk laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, dilarang menutup kepala dan juga mata kaki. Sedangkan perempuan dilarang memakai penutup muka atau cadar dan dilarang memakai sarung tangan. Sedangkan sunnah dalam haji ataupun umroh adalah memperbanyak talbiyah, kemudian tawaf kudum yaitu tawaf yang dilakukan pertama kali ketika melihat Baitullah. Kemudian haji tamatu yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian masuk ke dalam Ka'bah atau Hijar Ismail itu kalau sekarang, makanya disunahkan sholat di Hijar Ismail. Kemudian mencium Hajar Aswad. Demikian anak-anakku mengenai haji dan umrah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.